Mungkin sakit Nando itu karena digigit sama kalajengking santet kali ya. Kamu jangan berlebihan dong bicaranya. Jangan berlebihan bagaimana? Kamu denger sendiri kan dokter ngomong apa tadi? Nando itu sudah dikasih serum anti racun, tapi nggak mempan. Nah, waktu kamu ngaji, Nando langsung tenang. Siapa lagi yang mengirimkan aku santet? Tetangga saya itu sama saya gimana pada benci sama saya. Padahal saya nggak pernah jahat sama orang. Nggak pernah saya jahat sama orang, malah orang banyak minta bantuan sama saya, minta tolong sama saya gitu. Ya tapi orang itu memandang saya tuh gimana ya, dengan penuh sinis. Rasain kamu Diana, itu belum seberapa. Aku akan buat hidupmu lebih menderita lagi. Kirim semua binatang melata ke rumah Diana. Kalau perlu, yang matikan ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, tolong. Pergi sana, pergi. Yuk kita lanjutin ngaji lagi yuk. Jangan. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bu. Tadi Nando mimpi buruk, Bu. Nando mimpi dikejar-kejar binatang. Binatang? Di sini juga banyak binatang. Bu, ternyata adek betul. Kata Pak Ustadz, kita harus ngaji. Ayo kita lanjutin ngaji lagi yuk. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Binatangnya udah nggak ada. Alhamdulillah. Aduh, tolong! Ada binatang kamar saya! Ada apa tuh? Ada apa? Ada kalajengking, ular, kelabang berjatuhan di kamar saya, Bu, Pak! Serem banget sih lo. Kalau jengking ulet. Ih, ngeri amat ya. Saya curiga, ini ada yang ngirim santet ke saya melalui binatang-binatang itu. Siapa ya Bu ya? Pasti Diana. Siapa lagi kalau bukan dia? Kalau gitu kita langsung saja tanyakan ke Diana. Ya, benar, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Diana, dasar santet. Kamu kan yang ngirim binatang-binatang itu ke kamar saya? Maksudnya ibu apa ya? Yang banyak nyakal kamu. Sejak kamu pindah ke sini, banyak kejadian aneh terjadi. Sekarang saya yang ngalamin. Jangan tuduh istri saya seperti itu. Dia ini orang baik. Nggak mungkin pakai ilmu begituan. Apalagi sampai kirim binatang seperti itu. Pak Rendra jangan mencoba menutupi kebusukan istri Bapak sendiri. Besok kalian berdua harus meninggalkan kampung ini. Ya nggak? Ya betul dong, betul. Aku harus minta maaf sama Mbak Parmi. Semoga aja dia nggak ngusir aku. Rasain tuh Diana. Makan tuh binatang-binatang yang aku kirim ke rumahnya. Meskipun baik lagi ke rumahku, tapi aku sudah puas menghasut warga. Warga mengira kalau Diana adalah dukun santet. Bye-bye Diana. Mulai hari ini dia akan enyah dari sini. Mbak Parmi, aku nggak nyangka Mbak ngelakuin ini semua. Hasut keluarga, nuduh aku. Sejak kapan kamu di sini? Kuping ya? Mungkin ini jalan Allah untuk ngasih tahu kebenaran. Tadinya aku kesini mau minta maaf, tapi kenyataannya Mbak malah mengirim santet ke anak-anakku. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Mana buktinya? Aku nggak kena apa-apa kok. Cukup ya, saya nggak terima perlakuan Mbak ke anak-anak saya. Saya sumpahin Mbak bisa lumpuh dan nggak bisa ngomong sampai Mbak bersimpuh di hadapan saya. Nggak sudi. Oke, ingat ya omongan itu ya. Mengenai pengusiran, saya akan pergi dari tempat ini. Berani-berani nyumpahin aku. Terus kalau saya nyumpahin orang itu nggak pernah meleset. Pernah ada yang nyakitin saya juga. Saya ngomong, lu nyakitin gue banget ya, lu lihat tuh. Bener. Sampai orang itu datang sujud sama saya. Kasiannya Bu Parmi udah nggak bisa apa-apa, makan, buang air, udah di tempat tidur. Apa kena hajab ya Bu? Bisa
Jadi Bu, Maaf ibu-ibu, apa ibu-ibu di sini ada yang tahu di mana keberadaannya Bu Diana? emang kenapa Bu? Bu Parmi mau minta dipertemukan sama Bu Diana karena beliau mau mengakui kesalahan-kesalahan yang telah beliau perbuat terhadap Bu Diana. Iya. Tapi maaf Bu, kita nggak tahu sekarang keberadaannya Bu Diana itu di mana. Soalnya udah nggak pernah ada kabar. Iya. Mbak Parmi? Bu Diana, Bu Parmi mau minta maaf sama ibu. Udah lama aku maafin Mbak. Diana, aku bangga sama kamu. Kamu itu tulus dan pemaaf. Makasih ya Mas. Diana, terima kasih ya. Kamu sudah maafin saya. Bu Parmi, ibu udah bisa bicara lagi? Alhamdulillah. Bu Parmi, makasih ya udah antar aku ke rumah yang lama. Nggak apa-apa Diana. Saya suka kok bisa nemenin kamu. Iya, jangan sok baik kamu Diana. Diana nggak salah apa-apa. Saya yang melakukan santet itu, Bu. Oh, kamu toh Parmi yang jadi biang keroknya. Wah, kalau kayak begini nih Bu, harus dikasih pelajaran. Jangan Bu, nggak usah. Jangan ya Bu ya. Kan Ibu Parmi udah mengakui, jangan disakitin lagi. Tapi Diana, dia itu udah banyak mitnah kamu, tahu nggak? Saya udah memaafkan dia Bu. Lagian saya ada andil dalam masalah ini. Maksudnya apa Diana? Saya itu berbuat baik karena pamrih. Saya menolong Bu Parmi karena saya ingin Bu Parmi menolong saya juga. Bu, tolong maafin saya ya Bu. Ke semua kesalahan saya Bu. Bu, kita semua maafin ibu kok. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Iya Parmi, kita juga minta maaf ya, udah banyak salah. Kami ini semua karena hasutan Bu Parmi, ya nggak Bu? Iya Diana, kami minta maaf ya. Pokoknya kita saling memaafkan ya. Semoga kita bisa mengikhlaskan satu sama lain. Amin. Amin. Ketika seseorang sudah tidak suka kepada kita, apapun yang kita lakukan tentu akan membuat orang tersebut membenci kita. Walaupun yang kita lakukan tersebut adalah sesuatu yang baik untuk orang lain. Untuk menghadapi orang-orang seperti ini, hanya satu yang kita butuhkan, yaitu keikhlasan. Mungkin awalnya saya masih mengharap pamrih dari orang lain, tetapi setelah banyak hal yang saya lewati, saya bisa lebih mengikhlaskan apapun yang terjadi pada diri saya. Dan itu memberikan energi positif yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling saya.